Kali ini kita akan nge-review Spider-Man Across the Quantumania Multiverse of Madness. Hai, selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu liatin layarnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini kita akan nge-review film lagi. Kali ini adalah Spider-Man Multiverse yang kedua. Apa sih? Spider-Man Across the Spider-Verse. Ini film, bagus banget, menyenangkan sekali, fresh banget, gila, banyak banget hal yang bagus di sini. Tapi ada sesuatu yang gua nggak suka dan gua akan mention nanti di akhir video. Tapi ayo kita ngomongin yang bagusnya dulu. Menurut gua udah jelas banget ini adalah the peak of animation. Menurut gue Spider-Man animasi kedua ini adalah ultimate-nya, juara, Lord, excellence, high level, peak, hybrid, hyper, max level, turbo, ultra di dunia animasi. Film bioskop ini akan menjadi sejarah bahwa memang dengan teknologi yang ada, kita tuh bisa loh bikin kayak gini, tentu juga dengan waktu, energi, dan SDM yang mumpuni gitu. Gue bener-bener gak nyangka ini animasi tuh flawless banget. Ini animasi yang kayak definisi dari I can do whatever the fuck I want. Di film, lu tuh bisa bikin apapun yang lu mau. Temanya multiverse, itu lu bisa bikin apapun yang lu mau dikuadratin. Film tema multiverse dan itu animasi, lu kayaknya udah dewa sinema lah. Apapun yang gue mau terjadi dan terjadilah. Ini tinggal urusan bagaimana skrip, karakter, dan lain-lainnya itu nggak membuat penonton tuh merasa film apa anda. Luar biasa sekali menurut gue visi misi dari para pembuat film ini. Gue suka banget. Gue pikir tuh maksimalnya emang udah di Spider-Man 1 gitu, tapi di Spider-Man 2 itu wah bener-bener ini. Secara story ini jujur buat gue biasa banget. Sorry, lu pada mungkin bisa bilang, oh ini luar biasa no, ini extraordinary, ini tentang coming of age gitu kan, anak muda gitu. Shut the fuck up. Buat gue ini biasa aja. Sorry, gue bahkan mungkin jatuhnya juga nggak relate gitu. Tapi gue paham dan gue masih menikmati ya. Tapi to be honest, ceritanya sangat B aja. Ceritanya tentang Miles Morales yang semakin dewasa, yang tipikal Spider-Man yang udah nggak punya waktu untuk dua dunia gitu, karena dia nggak bisa ngebagi tubuhnya untuk dua dunia, dan dimana dia juga masih belum jujur sama orang tuanya, sehingga susah untuk ngobrolin apa yang sebenarnya dia mau, apa yang sebenarnya dia rasakan gitu. Terus keluh kesal dia menjadi remaja dengan banyak masalah baru dan puber dan apa mengekspresikan diri dan lain-lain, nyari tongkrongan dan ya anak muda lah. Yang menurut gua not an excellent choice but a safest choice untuk sebuah franchise superhero. Ya plot jatuh cinta, plot bingung sama identitas diri, plot sama merasa nggak belong dan lain-lain. Ya generic superhero yang franchise yang ini next stepnya apa nih gitu kan. Maksud gua tuh kayak film pertama tuh pasti mengontrol kekuatan gitu kan. Kekuatan yang tiba-tiba lu punya. Yang kedua pasti itu apa balancing antara kehidupan lu dengan kekuatan lu gitu. Ntar yang ketiga biasanya tuh ini apa lost the loving one biasanya ya. Well anyway, gue akan tetap di pendirian gue kalau ceritanya sorry B aja. Tapi gimana ya, cerita lu B aja tapi animasi lu top notch gitu. Animasi lu luar biasa bagusnya. Gue bisa bilang ini nggak 11-12 secara kualitas ya, tapi secara formula ini tuh Kimetsu no Yaiba gitu loh. Cerita yang B aja tapi animasinya luar biasa. Jadi lu udah kayak nggak peduli cerita apa, yang penting gue pengen lihat itu Tanjiro apinya keluarnya gimana sama airnya gitu. Dan secara keputusan bisnis pun bagus gitu. Daripada lu fokus dua-duanya dan gak kesampean, yang mending lu main aman di cerita ya. Gak jelek, aman aja, main aman, main B aja dan aman di cerita. Tapi visualnya lu gila-gilaan gitu. Daripada ntar udah kayak gitu sok-sokan plot twist yang gimana bikin pala lu pecah gitu, kayak ya mendingan kayak gini gitu. Dan hasilnya pun menurut gue sangat-sangat bagus. Penganimasian yang paling gue suka itu dua, yaitu si Spider-Punk ya, yang punya semacam style berbeda tapi menyatu dengan dunia dia sekarang. Oke? Itu bener-bener luar biasa. Bener-bener apa ya, mengembalikan kerinduan kita terhadap frame rate yang berbeda di Spider-Man 1. Buat kalian yang belum tahu nih ya, di animasi yang pertama itu tuh si Miles Morales tuh kelihatannya kayak kaku tapi dunianya tuh lancar-lancar aja gitu loh. Kayak ya, dunianya itu 60 frame per second, dia tuh 24 atau 25 gitu. Nggak mengganggu mata tapi jadi membuat sesuatu yang apa ya, ada semacam keunikan dalam animasi yang membuat kita jadi peka gitu. Kenapa nih orang jadi kayak kaku gitu. But it's actually menurut gua ya, entah ini bener apa enggak, itu untuk nunjukin Miles Morales tuh masih belum terbiasa sama dunia Spider-Man sampai akhirnya dia oke, I'm Spider-Man gitu, habis diajarin sama Peter terus akhirnya dia 60 frame per second gitu. Nah, gua kangen akan perbedaan frame per second sederhana ini di film yang kedua, dan ternyata ditaruh di Spider-Punk yang dia tuh kayak stop motion tempel-tempelan majalah. It's oh my god, bagus banget. Gua nggak tahu sih kalau lu animator atau lu yang penggiat stop motion, lu ngeliat ini lu bakal kayak kok bisa dia mikir dan kejadian dan
pas, my god. Gue emang gak terlalu ngefans amat sama Marvel dan Spider-Man ya, tapi gue happy banget ngeliat ada cameo Tobey Maguire dan Andrew Garfield di Spider-Way No Way Home Marvel MCU. Dan tapi di sini semua cameonya buat gue kayak, atau mungkin karena udah tumpah di No Way Home ya, jadi kayak iya menikmati kayak keren gitu kan. Ada apa, Childish Gambino, gue gak tahu nama ini dia siapa, Donald Glover, apologies. Dan ada scene di Spider-Man dan Amazing Spider-Man, tapi ya buat gue ya oke, tapi nggak spesial karena udah tahu lah kayak ini formulanya gitu. Dan menurut gue tepat juga gitu mereka menggunakan cameo di sini tuh bukan jadi kayak semacam nilai jual kayak No Way Home. Kalau nggak lu bakal kayak gitu loh. Di sini malah kayak cuman ya udah lewat aja gitu dan tidak menjadi bahan pokoknya. Satu lagi menurut gue luar biasa, sangat luar biasa adalah seluruh action scene di Spider-Man 2 ini. Luar biasa. Ini yang kayak yang definisi gue gitu loh, kayak ini yang gue maksud dengan lu udah animasi nih tapi B aja gitu, ngerti gak sih lo? Kayak lu tuh punya kebebasan untuk meng-create sesuatu yang impossible dilakukan di dunia live action gitu, tapi animasinya cuma gitu doang gitu ya gitu loh. Gue ngatain DC by the way kalau nggak tahu ya, DC tuh udah animasi bagus tapi sekarang kayak apaan sih cuman gambar ya, kayak malesin banget DC. Dan Marvel membuktikannya di What If dan di sini gitu loh. Di sini luar biasa banget sih, kayak semua fight scene-nya tuh kayak ya gue nggak tahu gimana cara bikin live action yang kayak gini gitu, apalagi dengan hadirnya The Spot gitu. Itu sangat luar biasa. Itu sangat hal yang kayak wah anjir gitu loh. Dan itu menambah semacam kekuatan dan implementasi dari keunikan Spider-Man sebagai seorang hero yang bukan brute versus brute gitu, tapi lebih kepada dinamis, akrobatik, agile tuh apa bahasa Indonesia ya? Apa gue salah pakai agile? Bukan agile, agility maksud gue. Pindah sini masuk sini, jaring di sini, jaring di sana gitu. Kameranya juga wuss ini. Oh my god, itu lu nggak bisa di live action. Dan lu lakuin itu di animasi. Lu tahu nilai jual lu pintar, lu tahu gitu kayak ya kita kan bikin animasi, ya kita bikin dong yang live action nggak bisa bikin gitu loh. Kayak akhirnya gitu loh. Ini that's why we are watching the animation gitu loh. Bukan cuman translatean, bukan cuman perpanjangan tangan dari franchise lu untuk bisa terus bertahan itu IP, tapi no, gue pengen lihat animasi yang luar biasa. Dan terima kasih Spider-Man 2, lu telah memberikan action scene yang wah gila ini pengerjaannya gimana gitu loh. Lu ngerti gak sih momen dimana filmmaker, yang dimana gue pernah menjadi seorang filmmaker gitu, kayak oh ini mau ngerjainnya gini, oh ini mau bikinnya gini, oh ini syutingnya gini gitu loh. Gue memang bukan animator gitu, tapi gue pernah ikut pengerjaan animasi, dan ketika itu terjadi gue yang kayak gue nggak tahu ini gimana cara bikinnya, dan akhirnya gimana, udah gue nikmatin aja itu scene. Gak tahu cara bikinnya, bodo amat bang, lu jago bang, udah seru bang, terusin bang, lanjutin scene ya bang. Gue tuh curiga ya, gue nggak tahu ini pengerjaannya gimana gitu. Gue jadi curiga ini semua rotoscoping gitu, apa orang pakai 3D gitu terus digambar ulang semua kayak ala-ala Makoto Shinkai gitu, tapi versi apa motion capture terus dijadiin style western cartoon gitu. I don't know, just gue lagi sekarang tiba-tiba berusaha untuk membongkar dapur mereka. Itu ngomongin hal bagusnya dan hal biasa ajanya. Sekarang gue mau ngomongin hal yang menurut gue tuh cukup ya sayang aja sih gitu loh. Yang pertama adalah anjing, gue dapet sial, gue dapet bioskop yang paling malam, udah sepi tapi ada orang yang gue ngerti nih orang-orang nonton bioskop punya kelainan apa sih? Masa gue mesti bikin video tentang tata cara nonton di bioskop sih? Sebelum gue nonton Spider-Man, gue nonton Fast X, itu kursi gue ditendangin mulu sama orang nggak tahu kenapa, padahal kakinya panjangan gue tapi dia nendangnya lebih banyak pada gue gitu. Kalau sekali dua kali nggak sengaja per 30 menit gue masih fine lah gitu. Ini kayak per 5 menit sekali ganti-gantian gitu sama pasangannya. What the hell man? Terus gue akhirnya nonton di Spider-Man nih, gue pilih jam malam biar nggak padat ketemu sama orang-orang kayak gitu. Depan gue buka WA, buka IG, brightness-nya tuh kayak tim SWAT mau ngeledah gue di bioskop gitu. Terus dia dengerin IG dengan speaker nyala, nggak ada man. Oke, udah lanjut lah, itu gue curhat bentar doang. Tapi nomor 2 adalah awal-awal tuh mungkin lu kuat nontoninnya gitu, ganti-ganti gambarnya, ganti-ganti latarnya, terus flashy-flashy-nya tetek kayak gitu segala macam. Namun lama-lama mata tua gue lelah sih. Jujur kayak aduh gitu loh, kayak mulai tidak terlalu bisa fokus gitu dengan gambar yang terlalu sering terganti, terlalu sering banyak ganti warna tiba-tiba, cerah gelap, agak lelah sih sejujurnya ya. Tapi again, ini gue yakin guanya aja yang ketuaan gitu, yang memang juga mungkin sudah ada beberapa penyakit mata di sini yang memerlukan bantuan gitu ya. Tapi gue jujur agak kelelahan sih dengan style yang seperti ini. Awal-awal nikmatin banget, demi apapun kayak 1 jam pertama itu wah flashy terus, nggak apa-apa, kasih terus aja gue gitu, gue masih enjoy gitu. Tapi lama-lama wow, udah mulai pusing nih, udah mulai mata gue masih begini-begini nih nontonnya nih. Nah itu ya mungkin mata tua gue ya. Dan yang terakhir keburukannya adalah ini kayaknya kebiasaan Hollywood baru nih yang udah mulai ditiru sama banyak film nih. Tau nggak apa? Tahu nggak lu? Sadar nggak lu? Nggak tahu kan? Nih gue kasih tahu. Lanjut part 2 tapi nggak bilang-bilang. Tuh gue gedek sebenarnya. Nggak tahu kenapa gue nggak nyaman. Gue merasa ditipu. I don't know. Ini mungkin kalian menikmati dan nggak peduli, tapi jujur
jujur gue merasa ditipu. Ini terjadi bukan cuma di Spider-Man, tapi di film yang sempat gue mention di Fast X gitu. Ternyata ada part berikutnya, jadi nggak kelar gitu, ngerti gak sih lo? Ya lu apa ya, kayak film-film MCU gitu, Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 ya. Iron Man 1 selesai dengan cerita Iron Man 1, mulai lagi Iron Man 2 gitu, mulai lagi dengan Iron Man 3 gitu. Ini nggak, ini part gitu. Jelas-jelas film yang Spider-Man 2 ini nggak kelar. Jadi lu mesti nunggu, I don't know, maybe a year or 2 year later untuk nontonin kelanjutannya gitu. Tapi nggak dikasih tahu di awal kalau ini first half gitu atau gimana. Yang jujur gue agak merasa tertipu, yang nggak enak aja dan nggak nyaman gitu. Ngerti nggak lu? Kenapa lu nggak bilang aja first half gitu? Apa mungkin ini trauma gue ya sama Attack on Titan ya? I don't know. Kalau menurut kalian gimana? Gue nggak nyaman sih dengan gaya Hollywood yang nggak ngasih tahu kalau ini ceritanya nggak habis gitu loh. Mampus lu udah nonton, wajib nonton lagi 2 tahun lagi gitu loh. Buruan lu pre-order, buruan lu ambil kursi gitu. Kalau nggak lu ke-spoilerin dari ending yang udah lu tungguin 2 tahun gitu kan. Kayak jujur gue nggak nyaman. Gue nggak tahu kenapa gue kesal sekali dengan gaya Hollywood yang seperti ini. Kalau kalian nyaman-nyaman aja, kalau gue sih nggak. Dan gue cuma mau bilang lagi-lagi Marvel terjerumus ke dalam franchise-nya yang makin kurang kurang lihai lah untuk bermain dan berkreasi ya. MCU semakin ketinggalan ya. By the way, buat yang kalian belum tahu, ini film Spider-Man tuh bukan semacam filmnya MCU gitu, tapi ini punya Marvel tetap, tapi yang garap Sony gitu. Dan mungkin akan disatuin universe-nya, mungkin enggak, I don't know. Tapi intinya ini beda tim, agak beda. Intinya nggak ada Kevin Feige lah. Dan film animasi ini pun semakin memperlihatkan seberapa culunnya film Doctor Strange Multiverse of Madness dan Quantumania Ant-Man. Culun banget. Lagi-lagi kata multiverse didefinisikan dan dieksekusi dengan jauh lebih baik dari film-film non-Marvel Cinematic Universe. Jadi, gue sangat merekomendasikan buat lu nonton. Ini adalah peak of animasi. Ini adalah animasi terbaik selama manusia menciptakan animasi. Seriusan. Gue sangat-sangat menunggu ada seseorang, sesuatu, sebuah PH, sebuah director yang bisa menandingi animasi ini. Sejujurnya ini juga membuat gue sedih sama Jepang, karena Jepang tuh harusnya menjadi raja animasi, tapi ternyata orang-orang Spider-Man, orang-orangan barat, orang-orangan Marvel bisa bilang kayak, haha, anime, kayak udah ketinggalan zaman deh. Seriusan. Lu kalau ngebandingin kartun-kartun Spider-Man atau kartun-kartun superhero gitu ya, yang emang mayoritas kartun gitu, sama anime pada masanya, gila, anime jauh beda. Tapi sekarang gue jujur khawatir, jangan-jangan nanti anime yang nggak bisa inovasi lagi, nggak bisa ada pembaruan lagi, nggak bisa kayak step up the game melawan kartun barat gitu. Serius man, ini gue khawatir. Kalau lu nggak merasa khawatir, lu kacau sih. Karena anime gitu-gitu aja. Seriusan, gitu lagi gitu kan. So ya, demikian Radio Singham kali ini. Thank you semua udah dengerin review gue. Kalau kalian nggak setuju sama gue dan kalian mau ngeritik review gue, silakan. Tenang aja, video kali ini gue nggak di endorse atau punya klien atau apa gitu ya yang banyak gitu. Jadi kalau kalian nggak suka sama review gue ya nggak apa-apa, tetap nonton aja. Dan ya gue tunggu komen-komen kritikan kalian atau masukan kalian atau review pribadi kalian mengenai film Spider-Man Multiverse of Madness Quantumania 2.0 ini. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support langsung gue dengan join membership. Dengan bergabung atau join membership, kalian bisa mendapatkan perks atau keuntungan-keuntungan yang salah satunya adalah ini. Chat kalian bisa terlihat saat gue lagi bikin video yang kayak gini. Thank you semua yang udah dukung gue, nonton gue. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gue mau bahas isu ini atau nggak lo? Propaganda dan kampanyenya gitu. Pasti banyak yang nggak sadar gitu. Kayak apa, Guardian of the Galaxy. Tapi udahlah, masa gue bikin yang temanya sama gitu. Intinya orang-orang yang ya kegocek gitu, nggak sadar gitu. Tapi gimana ya? Udahlah, let people enjoy aja lah hipokrisi mereka. Tapi ntar lah. Dadah.